Oke, untuk teman-teman, sahabat Tuan dan Puan yang sedang mendengarkan aku bicara, semoga kalian semua tuh sehat-sehat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, tak lupa kita untuk senantiasa mengucapkan Alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya hingga sampai saat ini kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan nikmat, sehingga kita bisa menjalani hari-hari kita dan kita bisa terus untuk beribadah kepada Allah. Dan kemudian tak lupa untuk kita ucapkan dan kita senandungkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan salawat yang sering kita ucapkan itu akan mendatangkan kebaikan di hari akhirat kelak. Yang tak lupa juga untuk senantiasa kita mendoakan kedua orang tua kita dengan ucapan Allahumma ighfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Semoga kita itu termasuk anak-anak yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua dan senantiasa mendoakan mereka. Pembahasan yang pertama ini dan akan berlanjut nanti sampai terakhir. Dan kali ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna-nya Allah, nama-nama Allah. Mengenal nama-nama Allah adalah hal yang bagus-bagus, karena hal yang bagus itu akan menuntun kita kepada sifat-sifat yang mulia. Karena nama-nama itu akan menunjukkan kepada sifatnya, dan sifat-sifat itu akan menunjukkan kita kepada zatnya, kepada Allah. Mengenal nama-nama Allah ialah merupakan suatu impian kepada orang-orang yang berakal. Karena Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqnal jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka senantiasa beribadah kepadaku. Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk beristiqomah dalam mengajak umatnya mengesahkan Allah, karena sesungguhnya itulah tujuan penciptaan. Dan Allah bilang tadi, aku tidak menciptakan jin dan manusia untuk kebaikanku sendiri. Aku tidak menciptakan mereka melainkan agar tujuan hidup mereka adalah beribadah kepadaku. Karena ibadah itu pasti bermanfaat bagi mereka. Beribadah kepadaku itu, kata Allah, hendaklah ia mengenal Allah. Dengan mengenal, kita bisa beribadah dengan lebih baik. Nah, di dalam mengenal nama-nama Allah itu manusia terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama itu adalah manusia yang sehat badannya, tapi tidak sehat akalnya. Manusia atau orang-orang yang seperti ini tuh hanya kenal kepada makhluk, dan mereka itu tidak mau kenal kepada Allah, kepada Sang Pencipta, kepada Khalik, kepada yang menciptakan segala makhluk. Contohnya itu seperti seekor kambing. Seekor hewan itu tidak ingin kenal dengan pemiliknya. Mereka tuh hanya ingin kenal dengan orang yang senantiasa memberikan mereka makan. Mereka hanya kenal kepada pengembala kambing saja, namun tidak kenal yang punya hewan tersebut, yang punya kambing tersebut. Manusia yang hanya kenal kepada makhluknya saja, seperti seekor hewan tadi, dan tidak mau kenal kepada Allah yang menciptakan segala makhluk. Efeknya manusia seperti ini tuh mereka bakal beribadah untuk dikenal oleh makhluk, dan tujuan mereka beribadah itu hanya untuk dipuji oleh makhluk. Sehingga manusia atau orang-orang seperti ini akan mendapatkan kesulitan di akhirat kelak karena tidak ingin mengenal Allah. Yang kedua itu ada kelompok manusia yang mempunyai akal tetapi tidak sehat akalnya. Nah, orang-orang seperti ini atau manusia seperti ini ingin sekali mendapatkan kemudahan di dunia, tetapi perkara siapa Allah gak mau tahu. Orang-orang kelompok ini tuh yang mempunyai akal tetapi tidak sehat akalnya, mereka itu pengen semua kemudahan di dunia, tetapi perihal siapa Allah, perkara siapa Allah dia gak mau tahu. Walaupun ia rajin beribadah, membaca Al-Quran, dan melakukan perbuatan amal baik lainnya, tetapi hatinya tidak ingin mengenal siapa Allah, ya semuanya bakal sia-sia. Yang ia tahu hanya meminta kesenangan tentang hidupnya saja. Dan kemudian yang terakhir itu ada kelompok manusia yang berakal sehat, sehat badannya dan sehat akalnya, ingin dekat sekali dengan Allah. Dan manusia seperti ini itu senantiasa dalam hatinya tuh menghadirkan Allah, sehingga apapun yang terjadi mereka ini akan senantiasa mengingat Allah di dalam hatinya. Orang-orang seperti ini hanya ingin mendapatkan ridhonya Allah. Contohnya seperti mereka melakukan taat, melakukan kebaikan, dia hanya semata-mata untuk mencari keridhaan Allah, bukan untuk disanjung atau dipuji oleh manusia, oleh makhluk lainnya. Dan ataupun
menjadikan mereka itu sombong atau sebagai perbuatan yang gak baik, tetapi setiap perbuatan dan tingkah laku mereka hanya ingin mencari ridhonya Allah. Karena setiap apapun yang kita lakukan dan kita kerjakan di dunia ini, kalau kita sudah mendekatkan diri dan mengingat selalu kepada Allah, maka apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, itu insya Allah akan senantiasa berbuah dengan hal-hal yang baik. Karena tidak mungkin seseorang itu yang di dalam hatinya mengingat Allah dan kemudian ia melakukan perkara hal yang tidak baik. Walaupun demikian, maka mereka akan terus sadar dan bertaubat dan memohon ampun kepada Allah. Nah, Rasulullah bersabda dan riwayat Bukhari, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah." Yang artinya sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1, siapa yang menjaganya maka ia masuk surga. Arti dalam memelihara itu bisa saja seperti menjaga, menghafal dan kemudian mengimaninya dan kemudian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun nama-nama Allah yang 99 nama itu, yang pertama ialah ya Allah. Karena hanya Allah zat yang wajib ada. Selain Allah tidak wajib ada. Nah, wajib itu bermaksud pada akal kita, bukan wajib yang berpahala yang kita kerjakan itu. Adapun adanya selain Allah itu hanyalah diadakan oleh Allah. Contohnya seperti bumi yang diciptakan oleh Allah, seperti langit yang diciptakan oleh Allah, itu hanya diadakan oleh Allah. Kemudian dari hal itu hanya Allah yang bersifat rububiyah dan bersifat uluhiyah. Nah, sifat rububiyah itu seperti mencipta, menghidupkan, mematikan, menolong, memberi, yang biasa kita sebut sebagai ya Rabbi. Dan sifat kedua Allah itu ada sifat uluhiyah namanya, yang berhak kita sembah, yang berhak disembah, yang biasa kita sebut ya ilahi. Nah, adapun kita sering berdoa dengan ucapan ya Allah ataupun Allahumma, hal tersebut akan menggabungkan kedua sifat Allah tadi, sifat rububiyah dan sifat uluhiyah tadi. Itu sebabnya kita berdoa dengan ucapan Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami. Itu akan menggabungkan kedua sifat pencipta dan kedua sifat hamba yang berhak, hamba yang senantiasa berhak untuk menyembah Allah. Selain Allah tidak patut untuk disembah, kan seperti itu. Akan kita ketahui nama Allah, nama Asmaul Husna ya Allah tadi itu yang paling agung ialah ya Allah. Dari sekian banyaknya nama-nama Asmaul Husna ya Allah, yang paling agung itu adalah nama ya Allah. Karena nama ya Allah itu akan menuju kepada zatnya, kepada sifatnya secara langsung. Dan dikarenakan Allah itu akan menyeru kepada zatnya tadi yang paling agung, yang paling mulia, jadi Allah adalah yang paling agung dari sekian nama Asmaul Husna. Sehingga kita pahami bahwa Allah itulah yang bersifat rububiyah dan uluhiyah tadi. Hanya Allah yang ada, sehingga kita akan bisa menerima dan beriman kepada Allah.